Ya, halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Kalian di sini apakah rajin menabung? Harusnya kalian rajin menabung ya. Untuk cita-cita kalian ke depan atau kalian ingin membeli barang apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang bernama Andi menabung setiap bulan di bank. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp60.000. Pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ditabung selalu Rp5.000 lebih besar dari uang yang ditabung pada bulan sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk mengetahui berapa besaran uang yang ditabung Andi pada bulan ke-12, di sini barisan dan deret aritmatika akan sangat berguna. Oleh karena itu, mari kita bahas itu barisan dan deret aritmatika. Kita lanjut aja. Nah, coba perhatikan barisan-barisan berikut. Barisan bilangan. Nah, sebelumnya pengertian barisan sendiri itu jika adalah kumpulan atau susunan bilangan-bilangan yang disusun ya seperti biasa, seperti kayak barisan disusunnya. Barisan itu susunan bilangan-bilangan. Nah, sekarang coba perhatikan 3 contoh barisan bilangan berikut. Yang pertama 2, selanjutnya 3, 7, 11, 15. Kemudian yang ketiga ada 10, 15, 20, 25. Nah, sekarang coba perhatikan selisih setiap suku yang berdekatan pada barisan bilangan di atas. Sebelum itu, suku pada barisan itu adalah posisi bilangan di suatu barisan. Biasanya dilambangkan dengan contoh pada poin A. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, suku itu misalkan 2. 2 ini adalah suku pertama. Nah, itu yang disebut suku. Dia itu posisi bilangan. Sementara 4 itu di bilangan. Sementara 4 itu suku 2, suku kedua atau U2. 6 suku ketiga dan selanjutnya. Nah, perhatikan.
pada barisan bilangan yang A. Selisih setiap suku yang berdekatan pada barisannya itu 2. Tadi ada 2. Tadi ada 2, 4, 6, 8. Kemudian 10. Nah, suku-suku yang berdekatan itu misalnya 2 sama 4. Nah, selisihnya berapa? 2. Kemudian ada 4 sama 6. Selisihnya juga 2. Begitupun 6 sama 8 selisihnya 2. 8 sama 10. Sementara di yang B, dia selisihnya itu adalah 4. Tadi 3 sama 7 selisihnya 4. Kemudian 7 sama 11 dan 11 sama 15. Kemudian yang C itu selisih setiap suku yang berdekatan itu adalah 5. Tadi barisan bilangannya 10, 15, 20, 25. 10, 15, 20, 25. Nah, dari contoh tadi kita bisa menuliskan bahwa U1, U2, U3 dan aritmatika jika U2 kurang U1, U3, U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan dan bla 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 sama dengan UN dikurang hal ini. Selisih suku-suku yang berdekatan itu sama dengan konstanta. Konstanta dalam hal ini disebut beda. Atau lebih mudahnya, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan di mana selisih di antara dua suku berurutan itu merupakan bilangannya tetap tadi. Yang contoh pertama selisihnya 2. Kemudian contoh yang selisihnya 2. Kemudian contoh yang kedua selisihnya 4. Dan yang ketiga selisihnya juga sama. Nah, dalam barisan aritmatika ini nanti kita dapat menemukan nilai dari suku ke n. Kita belum tahu kita mau mencari suku keberapa. Adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A itu adalah suku pertama. Kemudian B itu adalah beda. Nah, rumus ini nanti akan digunakan jika kita mencari nilai suku keberapa. Misalkan suku ke-20, suku ke-21, dan seterusnya. Rumus ini nanti akan kita gunakan. Nah, pertanyaannya, kok bisa rumus yang seperti itu? Sekarang kita coba buktikan. Tadi kita bisa menuliskan U1 itu sebagai A. Kemudian U2 itu bisa kita tuliskan A ditambah B.
Kenapa A ditambah B? Kita tadi bisa ketahui bahwa B itu, sehingga dalam hal ini U2 kita bisa tuliskan sebagai A ditambah selisih suku-sukunya tersebut. Kita bisa tuliskan A ditambah B. Kemudian U3 juga kita bisa tuliskan A ditambah B ditambah B lagi kali B. Begitupun U4. U4 kita bisa tuliskan sebagai A ditambah 3B. U5 kita bisa tuliskan juga sebagai A ditambah 4B. A ditambah 4B. Sehingga jika kita mau mencari UN, kita bisa tuliskan sebagai A ditambah N-1B. Kenapa A ditambah N-1B? Perhatikan lagi. U1, perhatikan lagi. U1, U2, U3, U4, U5. Nah, U2 bisa kita tuliskan sebagai A ditambah B. Kemudian U3 bisa kita tuliskan A ditambah 2B. Kemudian U6 misalkan, U6 sama dengan A ditambah 5B. Nah, dalam hal ini, jika kita mencari UN, kita bisa menuliskan A ditambah N-1. Artinya kan tadi, misalkan U6. Artinya kan tadi, misalkan U6. Atau yang mudah aja, misalkan U5 tadi. Nah, B-nya tadi dikalikan dengan 4. Atau U5 tadi bisa di N-nya tadi awalnya 5, tuh jadinya 4B. Contoh soal saja, supaya lebih gampang. Coba ya. Diketahui barisan aritmatika min 3, 2, 7, 18, dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, kita bisa nuliskan terlebih dahulu A atau suku pertamanya itu min 3, negatif 3. Kemudian bedanya itu 5. Kita bisa ngambil yang suku yang berdekatan 7 sama 2. Bisa ngambil yang suku yang berdekatan 7 sama 2. Selisihnya adalah 5. Kemudian N itu suku yang mau kita cari. Kita tadi mau mencari suku ke-20. Berarti N-nya itu 20. Nah, tadi rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sehingga untuk mencari U20, tinggal kita substitusikan aja rumusnya tersebut. Ditambah 2 dikurang 1 dikali 5. Berarti suku ke-20 pada barisan tersebut nilainya itu 92. Nah, sekarang kita masuk ke deret.
deret aritmatika. Nah, deret sendiri dan seterusnya sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, deret sendiri secara mudahnya itu diartikan sebagai penjumlahan dari suku-sukunya tersebut, suku-suku pada barisan bilangannya. Nah, deret aritmatika sendiri rumusnya itu sebagai berikut. Dilambangkan deret aritmatika, deret itu dilambangkan dengan SN, dilambangkan dengan SN. Misalkan rumus deret atau jumlah n suku pertama deret aritmatika, berarti SN sama dengan setengah dikali n dalam kurung dikali 2A A. Tadi jika SN merupakan jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika, kita bisa menuliskan SN itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah bla 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 sampai ditambah, ini kurang tanda tambah ya, ditambah UN. Maka SN itu kita bisa tuliskan juga sebagai A tadi U1 bisa juga sebagai A tadi U1 bisa kita ganti sebagai A, kemudian U2 kita ganti A ditambah B dan selanjutnya, sehingga SN tadi kita bisa tuliskan A ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Atau kita bisa menulis deret itu kita balik, artinya kita balik dari kita tuliskan dulu suku terakhir, kita tuliskan dulu suku terakhirnya ditambah suku sebelum terakhir dan seterusnya sampai ditambah suku pertama, atau dalam hal ini kita bisa menuliskan sebagai SN sama dengan UN ditambah UN ditambah UN dikurang B ditambah UN dikurang 2B ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan A. Di sini ada dua persamaan tadi yang setelah bisa jumlahkan sehingga hasilnya itu akan menjadi SN sama dengan A ditambah UN ditambah A ditambah UN ditambah dalam kurung A ditambah UN ditambah bla 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 ditambah dalam kurung UN. Nah, perhatikan hasilnya tersebut. Hasilnya itu A ditambah UN, A ditambah UN sampai terakhir itu juga A ditambah UN, sehingga dalam hal ini SN tadi hasilnya itu merupakan penjumlahan A ditambah UN sebanyak N.
Sehingga kita bisa menuliskan 2SN sama dengan N dikali A ditambah UN, kemudian SN-nya akan jadi setengah N dikali A ditambah UN, atau bisa kita tulis sebagai SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Biar lebih gampang, kita lihat contoh soal. Diketahui barisan aritmatikanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang kita balik ke awal tadi, permasalahan mengenai Andi menabung. Tadi soalnya, atau tadi ilustrasinya, Andi menabung setiap bulan di bank pada bulan pertama, menabung seberapa bulan di bank pada bulan pertama, menabung sebesar Rp60.000. Bulan-bulan berikutnya, uang yang ditabung selalu Rp5.000 lebih besar dari uang yang ditabung pada bulan sebelumnya. Nah, kita bisa nuliskan suku pertamanya itu adalah ketika Andi menabung pertama kali. Andi menabung pertama kali itu kemudian setiap bulannya itu nanti bertambah 5.000 lebih banyak, atau dalam hal ini bisa kita tuliskan selisihnya itu 5.000. Tadi yang ditanyakan itu berapa banyak uang yang ditabung Andi pada bulan ke-12. Apa jumlah uang Andi setelah 12 bulan?
Kita menyelesaikan pertanyaan yang pertama ya. Tadi berarti N-nya itu adalah 12. Karena yang ditanyakan uang yang akan ditabung pada bulan ke-12. Rumusnya tadi, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi U12-nya itu akan ketemu Rp115.000. Jadi pada bulan ke-12 Rp1.000. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Dalam hal ini, pertanyaan itu sebenarnya kita diminta untuk mencari jumlah uang Andi setelah 12 bulan, atau dalam hal kita bisa menyelesaikan menggunakan deret aritmatika sendiri. Tadi rumusnya itu Sn sama dengan setengah dikali N dalam kurung dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Tinggal masukkan aja. Berarti S12 sama dengan setengah dikali 12 dalam kurung dikali 2 dikali 60.000 ditambah dalam kurung 12 kurang 1 dikali 5.000, sehingga nanti hasilnya akan ketemu 1.050.000. Jadi jumlah uang Andi setelah 12 bulan diam, jumlahnya itu akan sebesar 1.050.000.